Imam Hambali. Ada orang tua yang sudah keliling untuk meminta nasihat bagi putranya yang sakit parah. Dia mengalami kesakitan, tetapi tidak mau meninggalkan pantangan. Dia pantangan untuk makan sesuatu yang asin, tetapi dia tetap makan sesuatu yang asin, makanan yang disukainya. Dibawanya ke ulama-ulama, tetapi tidak satupun ulama yang bisa masuk nasihatnya kepada anak tersebut, sampai orang tuanya membawa kepada Imam Hambali. Tolong nasihati anak saya, wahai Imam Hambali, dia ini memiliki penyakit yang akut, yang berat, tetapi tidak mau meninggalkan larangan untuk meninggalkan makanan yang asin. Apa jawaban Imam Hambali? Tolong, kalau ingin nasihat saya, kembali lagi seminggu yang akan datang ke sini. Kembalilah orang tuanya. Seminggu lagi datang kepada Imam Hambali. Wahai Imam Hambali, aku telah seminggu menanti untuk datang kembali ke sini menasihati anak saya. Lalu kemudian Imam Hambali ini memberikan nasihat. Nak, ayah dan ibumu ingin engkau sehat. Janganlah engkau makan sesuatu yang bisa menambah derita sakit. Itulah nasihat. Sampai di rumah ternyata anak ini nurut kepada nasihat Imam Hambali. Lalu kemudian anak ini sembuh. Dan sebagai rasa syukur dia datang kepada Imam Hambali. Dia tanya, wahai Imam, saya sudah berkeliling untuk meminta nasihat pada ulama-ulama, tetapi tidak dihiraukan oleh anak saya. Sedangkan ketika engkau memberikan nasihat, diterima dengan baik dengan anak saya, dan anak saya sekarang sembuh. Apa yang disampaikan oleh Imam Hambali? Waktu seminggu yang lalu engkau meminta nasihat kepada saya, agar anak Anda tidak makan sesuatu yang asin. Bagaimana aku bisa menasihati anakmu yang makan asinan, sedangkan aku sendiri masih senang makan asinan? Maka saya suruh engkau kembali seminggu lagi. Saya berpuasa tidak makan asinan selama seminggu, baru aku memberikan nasihat kepada anak. Inilah ikhwan wal amin. Hadratal muhtaramun wal mukarramun, para wakil talqin yang hadir pada kesempatan manaqib dan internasional pada malam hari ini. Bunda Haya, Bunda Syahri, Bapak Profesor Kiai Haji Priyatno, dan segenap keluarga besar yang telah menyediakan ruangan manaqib ini sehingga mengucur keberkahan untuk kita semuanya. Pemangku hajat pada malam hari ini yang berbahagia, Ibu Hajah Fatimah. Alhamdulillah, semoga dengan wasilah manaqib Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Allah mencurahkan rahmatnya, menjadikan ketenangan di dalam jiwa beliau, tetap dalam kejembaran rahmaniyah, dipanjangkan usianya, disehatkan jiwa raganya, dipermudah segala urusan-urusannya, diberkahi dan diluaskan rezekinya, dikabulkan hajat-hajatnya, dan dibahagiakan kehidupan dunia dan akhiratnya. Amin. Allahumma amin. Juga untuk kita semuanya, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Di dalam setiap kesempatan kegiatan-kegiatan agama, seperti pada malam hari ini, kita melaksanakan kegiatan amaliyah manaqib Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, senantiasa kita mendapat limpahan nasihat, baik itu berupa hikmah ilmiah ataupun tabaruk kitab Fadailus Syuhur, dan di setiap kegiatan-kegiatan yang lainnya selalu kita mendapatkan siraman-siraman nasihat, dan itu memang kegiatan-kegiatan agama. Artinya nasihat itu memang kegiatan agama. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-dinu nasihah. Agama itu nasihat.
Maka ketika kita mendengarkan nasihat, maka kita dalam pelaksanaan agama. Oleh karena itu, nasihat di dalam kehidupan beragama menjadi sesuatu yang amat penting. Karena kolbu kita ini memerlukan nasihat. Beberapa lama kalau kita memiliki kolbu yang tidak disirami dengan nasihat, maka kolbu itu akan keras. Oleh karena itu, banyak ulama menyatakan bahwa jangan sampai kolbu kita setidaknya paling lama 3 hari tidak ada siraman nasihat di dalam kolbu kita, karena itu akan menjadikan kolbu atau hati yang keras apabila kita tidak menerima nasihat. Oleh karena itu, ulama-ulama dulu, ulama-ulama salaf, itu senantiasa berguru untuk menerima nasihat-nasihat. Tentu saja kita tidak menyatakan berikan saya nasihat. Tetapi sebagai seorang yang cendekia, ulama, bahkan seorang mursyid, Langer Saabah, walaupun tidak dimintai nasihat, beliau akan senantiasa memberikan nasihat kepada murid-muridnya, kepada kita semuanya, karena memang agama itu adalah nasihat. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Kenapa kita memerlukan nasihat? Adalah untuk koreksi dan evaluasi bagi kita atas apa yang kita ucapkan dan kita lakukan. Jadi sebagai koreksi dan evaluasi. Barangkali ada sesuatu yang kurang benar di dalam diri kita. Ini saya sampaikan kadangkala tidak disadari oleh pasangan suami istri. Misalkan begini. Hendaknya seorang istri itu seringkali meminta nasihat kepada suaminya. Bapak atau Abi, ini saya dinasihatin dong, apa yang kurang dari saya, istrimu ini, barangkali ada sesuatu yang kurang. Nasihat ini adalah sesuatu yang baik untuk mengevaluasi dan mengkoreksi kita. Tetapi jarang ini terjadi. Bukannya minta nasihat, tetapi dia yang ingin menasihati dan terus menasihati. Ketika suaminya memberikan nasihat, seakan tertutup itu telinga, sehingga mental begitu saja. Bapak Ibu sekalian, seorang suami juga begitu. Mintalah nasihat kepada sang istri. Ibu, selama aku jadi suami ibu, bapaknya anak-anak, saya minta nasihat dong. Bagaimana menjadi bapak yang baik, orang tua. Barangkali aku ada yang keliru. Nah, ketika suami istri ini saling menasihati, itu berarti dia melaksanakan agama. Bukankah di dalam Al-Quran Allah telah menerangkan, demi waktu sesungguhnya orang itu dalam keadaan rugi, kecuali illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi. Merugi kecuali orang yang beriman dan orang yang melakukan kebaikan dan saling menasehati di dalam perkara kebaikan. Dan tentu saja nasihat ini kalau diutarakan kepada seseorang atau personal, maka nasihat itu harus disampaikan secara personal. Imam Asy-Syafi'i tidak membolehkan memberikan nasihat yang tujuannya secara personal, tetapi disampaikan secara umum. Itu bukan nasihat. Itu nyindir namanya. Tidak diperbolehkan memberikan nasihat secara pribadi, tetapi disampaikan secara umum. Bahkan diluas-luaskan. Ikhwanul ahwaskan rahimakumullah. Cobalah kita minta nasihat kepada teman-teman kita. Atau kita
sharing komunikasi dengan anak-anak kita, maka akan timbul suasana saling memberikan sesuatu yang baik, yang disadari atau tidak disadari, sesuatu yang baik atas perkataan kita itu adalah nasihat. Ikhwan wal akhwat sekalian rahimakumullah, yang namanya nasihat itu seringkali menyinggung perasaan kita. Karena itu memang nasihat. Kalau segala sesuatu yang dibicarakan orang lain menyenangkan diri kita, itu bukan nasihat, itu hiburan namanya. Tetapi yang kita perlukan itu adalah nasihat. Zaman dahulu itu ada kisah ya, Raja Harun al-Rasyid. Beliau itu adalah raja dari eh, Bani Abbasiyah, yang dikenal seorang raja yang bijak dan seorang raja yang soleh. Seringkali dia mengabsen para ulama untuk didatangkan di istana beliau, dan juga tidak sedikit beliau mendatangi kediaman para ulama dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk menerima nasihat. Suatu waktu Raja Harun al-Rasyid ini sedang dalam keadaan gelisah. Tidur tak enak, makan tak nyenyak. Nah, kok wali ya? Tidur tak nyenyak, makan tak enak. Akhirnya dia mengutus seseorang untuk mencarikan seorang ulama yang alim, yang alamah, bi ilmihim. Didatangkanlah seorang ulama yang bernama Syekh As-Sama. Nah, Syekh Abu As-Sama. Datangkan dia di hadapan beliau, Raja Harun al-Rasyid. Kemudian ketika bertemu, saling bercakap, datanglah seorang pelayan memberikan hidangan secangkir teh manis. Dipersilahkan ulama ini, Abu Asyamak ini, untuk meminum. Tetapi beliau mempersilahkan sang raja untuk meminum terlebih dahulu. Sebelum diminum, Syekh Abu Asyamak ini meminta kepada raja, "Wahai raja, sebelum engkau meminum, ada pertanyaan dari saya. Seandainya raja panjenengan ini sedang dalam keadaan haus yang sangat, dan Anda bisa mati kalau tidak minum. Lalu kemudian ada seseorang menawarkan teh untuk Anda minum. Berapa Anda mau membayar secangkir teh agar Anda bisa hidup?" Raja Harun al-Rasyid ini menjawab, "Kalau kondisi saya semacam itu, maka satu cangkir teh yang ditawarkan akan saya beli dengan separuh harta kekayaan kerajaan saya." Baiklah, raja, silahkan diminum. Diminumlah secangkir teh itu. Kemudian ketika mau ditaruh, ini ulama ini, Syekh As-Samak, Abu As-Samak ini menyatakan, "Raja, sebelum cangkir teh itu Anda letakkan, saya ingin bertanya, andai kata Anda telah meminum secangkir teh ini, kemudian Anda tersiksa, Anda tidak bisa kencing, Anda tidak bisa berak, tersiksa, sehingga bisa mengakibatkan kematian. Berapakah harta yang bisa Anda bayar kalau ada seseorang tabib yang bisa menyembuhkan Anda?" Sang raja ini menjawab, "Seandainya kondisiku semacam itu, maka akan aku bayar separuh dari harta kekayaan kerajaan saya." Baiklah raja, silakan ditaruh secangkir teh yang Anda pegang. Nasihat saya adalah, ternyata harga kerajaan Anda tidak lebih berharga dari secangkir air teh. Kagetlah sang raja ini. Begitu sederhananya nasihat itu, tetapi masuk ke relung jiwanya. Yang dia bangga-banggakan harta kekayaan kerajaan, ternyata dalam kondisi yang tertentu
tidak lebih berharga dari secangkir air teh. Ikhwanul ahwaskan rahimakumullah. Itulah nasihat. Nasihat terkadang kita menyentuh hatinya, kadang kita tersinggung. Kalau kita menerima nasihat dalam kondisi tersinggung, itu tandanya hati kita keras. Hati kita laksana batu. Sehingga ketika nasihat itu masuk, terpental dia karena kekerasan hati kita. Jadilah hati yang lembut ketika siapapun memberikan nasihat kepada kita. Maka akan menjadikan hati kita lebih lembut. Yang sering terjadi adalah ketika yang memberikan nasihat itu berada di level bawahnya dia, maka dia tidak mau menerima nasihat. Siapa Anda memberikan nasihat kepada saya? Saya lebih alim daripada Anda. Saya lebih kaya daripada Anda. Saya lebih senior daripada Anda. Kalau kita memiliki hal yang demikian, berarti ada tanda-tanda kesombongan di dalam hati kita, dan hati kita ini memiliki tanda-tanda hati yang keras manakala kita menerima nasihat lalu kita hadapi dengan ketinggian dan kesombongan kita. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Nasihat ini adalah sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Imam Hasan al-Basri ketika ditanya oleh sahabatnya, wahai Imam Hasan al-Basri, tunjukkan kepada saya dalam kehidupan ini, mana yang paling manfaat dan mana yang paling tidak manfaat. Imam Hasan al-Basri menjawab, sesuatu yang paling manfaat adalah nasihat. Nasihat kalau bermanfaat bagi diri kita, maka akan menciptakan kebaikan atas diri kita. Dan sesuatu yang tidak bermanfaat juga nasihat, karena nasihat yang baik apabila tidak dilakukan, maka itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Ikhwanul ahwat rahimakumullah. Nasihat itu adalah perilaku dan amaliyah agama. Mengapa kita memerlukan nasihat? Yang pertama adalah bahwa kita ini adalah makhluk yang labil, makhluk yang mudah berubah, kadang baik, kadang tidak baik, kadang ingat, kadang lupa, kadang benar, kadang salah. Oleh karena kita ini adalah makhluk atau manusia yang labil, yang bisa berubah, maka kita membutuhkan nasihat-nasihat agar kita senantiasa baik, agar senantiasa kita ingat, agar senantiasa kita benar. Dan hal itu akan dipelajari oleh nasihat-nasihat. Dan nasihat yang paling baik adalah nasihat tentang agama. Yang kedua, mengapa kita membutuhkan nasihat? Adalah sifat kita yang senantiasa cenderung untuk melakukan keburukan. Dan keburukan itu bukan untuk dilanjutkan, apalagi sampai menjadi tabiat. Maka keburukan-keburukan itu akan terkikis oleh nasihat-nasihat yang kita terima. Ya. Inilah pentingnya nasihat bagi kita. Yang ketiga, tujuan kita membutuhkan nasihat adalah kita senantiasa cenderung untuk menunjukkan egoisitas kita, menunjukkan diri kita yang lebih benar dari orang lain, diri kita yang lebih alim dari orang lain, diri kita yang lebih hebat dari orang lain. Penyakit-penyakit hati itu akan terkikis dengan nasihat, manakala kita mendengarkan nasihat dengan benar dan kita dengarkan nasihat itu dari orang-orang yang memiliki kapasitas untuk menasihati diri kita, khususnya ini yang baik adalah orang-orang yang memiliki hikmah,
Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah menyatakan bahwa eh, sayati zamanin ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha fayabtalihuhumullahu bisalati baliyatin awlaha yarfa'illahu barakatim min kasbihim as-saniyah yasalitullahu alaihim sultanan zaliman as-salisah yahrujuna minad dunya bigharihim. Akan datang suatu masa di atas umatku yang memisahkan diri dari ulama, menjauhkan diri dari ulama, wal fuqaha, dan orang-orang yang ahli fikih, yang ahli hikmah. Maka ketika kita jauh dari nasihat ulama, maka akan mendapatkan bala musibah 3 perkara. Yang pertama, diangkat berkah dari hidupnya. Keberkahan hidupnya itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehari-hari dia mengalami kesusahan, kegelisahan. Karena apa? Karena hatinya akan mengeras dan gampang marah, gelisah. Sedangkan orang-orang yang mendapatkan nasihat dari para ulama, para ulama, akan menjadikan teduh hatinya, akan menjadikan lembut hati. Tetapi ikhwan wa akhwat sekalian rahimakumullah, kita bukan hanya mengandalkan nasihat dari mulut kita kepada anak-anak kita, kepada istri kita. Kalau sudah menyangkut kita yang bernasihat, maka seharusnya diimbangi dengan suri tauladan. Artinya, apa yang kita nasihatkan adalah sesuatu yang sudah kita lakukan, yang sudah kita amalkan. Bagaimana kita memberikan nasihat kepada kita untuk sholat kepada anak kita di awal waktu, ketika kita tidak memberikan tauladan kepada anak kita sendiri selalu telat dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Maka ketika kita memberikan nasihat kepada anak kita, nak sholat awal waktu, maka anak itu akan cenderung untuk menolak karena yang menasihati itu tidak melakukan. Ayah sendiri tidak sholat tepat waktu atau awal waktu. Ikhwan wal akhwat sekalian rahimakumullah. Ada sedikit cerita dari Imam Abu Hanifah. Imam Hambali. Ada orang tua yang sudah keliling untuk meminta nasihat bagi putranya yang sakit parah. Dia mengalami kesakitan, tetapi tidak mau meninggalkan pantangan. Dia pantangan untuk makan sesuatu yang asin, tetapi dia tetap makan sesuatu yang asin, makanan yang disukainya. Dibawanya ke ulama-ulama, tetapi tidak satupun ulama yang bisa masuk nasihatnya kepada anak tersebut, sampai orang tuanya membawa kepada Imam Hambali. Tolong nasihati anak saya, wahai Imam Hambali, dia ini memiliki penyakit yang akut, yang berat, tetapi tidak mau meninggalkan larangan untuk meninggalkan makanan yang asin. Apa jawaban Imam Hambali? Tolong, kalau ingin nasihat saya, kembali lagi seminggu yang akan datang ke sini. Kembalilah orang tuanya. Seminggu lagi datang kepada Imam Hambali. Wahai Imam Hambali, aku telah seminggu menanti untuk datang kembali ke sini menasihati anak saya. Lalu kemudian Imam Hambali ini memberikan nasihat. Nah, ayah dan ibumu ingin engkau sehat. Janganlah engkau makan sesuatu yang bisa menambah derita sakitmu. Itulah nasihat. Sampai di rumah ternyata anak ini nurut kepada nasihat Imam Hambali. Lalu kemudian anak ini sembuh. Dan sebagai rasa syukur dia datang kepada Imam Hambali. Dia tanya, wahai Imam, saya sudah berkeliling untuk meminta nasihat pada ulama-ulama, tetapi tidak dihiraukan oleh anak saya. Sedangkan ketika engkau memberikan nasihat, diterima dengan baik dengan anak saya, dan anak saya sekarang sembuh. Apa yang disampaikan oleh Imam Hambali? Waktu seminggu yang lalu engkau meminta nasihat kepada saya.
agar anak Anda tidak makan sesuatu yang asin. Bagaimana aku bisa menasihati anakmu yang makan asinan sedangkan aku sendiri masih senang makan asinan? Maka saya suruh engkau kembali seminggu lagi. Saya berpuasa tidak makan asinan selama seminggu, baru aku memberikan nasihat kepada anak. Inilah ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Pentingnya nasihat dari orang lain untuk kita. Sedangkan dari kita untuk orang lain diperlukan contoh tauladan bagi kita. Satu tauladan lebih baik daripada 1000 nasihat. Oleh karena itu, kita tampakkan amaliah kebaikan kita kepada anak-anak kita. Ketika sholat jamaah, ketika kita sholat awal waktu, energi kebaikan yang kita lakukan itu akan membawa vibrasi kepada anak-anak kita. Anak-anak kita melihat kepada kita sebagai tauladan. Bukan pamer ibadah, tetapi untuk menunjukkan dan memberikan contoh kepada anak-anak kita sebagai tarbiyah. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya untuk saya pribadi dan juga untuk panjenengan semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah berkahi semuanya segalanya selamanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil Hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توصلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. إلهي صل بالأمة من الآفات